Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Fan Petani Muda. Kali ini saya mau membahas tentang faktor yang mempengaruhi kegagalan kita untuk melakukan sambung pucuk, teman-teman, atau bahasanya yang sering disebut kaum awam itu stek bunga kertas warna-warni, ya, seperti itu ya. Itu kalau kita apa itu namanya sambung pucuk. Nah, sekarang saya mau membahas tentang faktor yang mempengaruhi kegagalannya nih, teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan updatean terbaru dari video-video yang saya upload. Nah, jadi gini teman-teman, supaya berhasil seperti ini, sambung pucuk yang kita lakukan atau sambung sisip itu, yang pertama teman-teman itu melakukan penyambungan itu di pagi atau di sore hari. Itu yang pertama dulu, teman-teman ketahui. Yang kedua itu teman-teman melakukan sambung pucuknya atau sambung sisipnya itu di tempat yang teduh. Jadi tanaman yang udah disambung sisip atau disambung pucuk itu diletakkan di tempat yang teduh. Yang ketiga, alat yang teman-teman gunakan itu dipastikan steril, teman-teman. Jangan terkontaminasi oleh jamur atau bakteri yang lain. Misalnya seperti pisau ataupun alat untuk sambung pucuk atau sambung sisip yang teman-teman gunakan itu alatnya terkontaminasi oleh jamur, bakteri ataupun virus. Kemudian setelah itu, misalnya saya udah melakukannya di tempat yang teduh nih, tapi kok kenapa masih gagal gitu. Yang sering terjadi, udah di tempat teduh gagal, itu tanamannya tidak kering, teman-teman, tapi ujungnya seperti ini, itu busuk dia. Kemudian daunnya rontok, ujungnya busuk. Lama-lama dia kering dan tidak tumbuh. Nah, itu biasanya pengaruhnya ataupun faktor penyebabnya adalah sambung pucuk teman-teman itu terlalu muda. Jadi sehingga kalau dia lembapannya itu tinggi, dia itu bisa mengakibatkan ujungnya itu busuk. Dan hindari melakukan sambung pucuk atau sambung sisip itu di tempat terbuka yang terkena sinar matahari langsung, teman-teman. Itu bisa mengakibatkan sambungan pucuk yang teman lakukan itu bisa jadi dia gagal. Nah, kemudian pastikan pembungkusnya ya itu benar-benar juga steril. Jangan nyomot dari tempat-tempat yang tidak steril. Nah, kemudian untuk triknya nanti kita bahas, trik agar sambung pucuk itu berhasil. Itu tadi kan faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, kalau ini bagaimana sambung pucuk itu berhasil, triknya, tutorialnya gitu. Nah, supaya berhasil seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian misalnya nih, setelah sambung pucuk teman-teman itu berhasil hidup, ketahuan hidup selama 2 minggu itu dalam sungkup itu hidup, teman-teman jangan langsung membukanya, langsung begitu dibuka udah langsung dibuka sungkupnya. Jangan, teman-teman, lakukanlah dia bahasanya rehabilitasi ya, atau pembauran udara. Itu sungkupnya teman-teman buka aja talinya, namun tetap biarkan dia tersungkup selama ya minimal 5 hari lah, ataupun 1 minggu. Kemudian baru bisa teman-teman itu buka secara total. Nah, setelah dibuka secara total, apakah langsung bisa dipindahkan ke tempat yang kita inginkan, misalnya di tempat-tempat terbuka supaya terlihat indah atau yang lainnya? Jangan dulu, teman-teman. Setelah dibuka, pastikan dia beradaptasi dulu. Beradaptasi itu minimal ya 1 minggu lah. Kalau bisa teman-teman apakan 1 bulan itu lebih bagus, baru nanti kita pindahkan di tempat yang terbuka. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Kemungkinan ada pun faktor-faktor lain yang mempengaruhi kegagalan sambung pucuk. Itu bisa dari media tanam yang terlalu lembab, terus kemudian serapan airnya itu tidak berjalan dengan baik, misalnya potnya itu tersumbat atau yang lainnya mengakibatkan busuk akar, kemudian dia akan naik ke batang dan sambungan pucuk teman-teman itu bisa juga kering dan mati ataupun busuk. Nah, kalaupun ada sambung pucuknya ini yang kering di sungkup namun batangnya tetap hijau, di dalam sungkup daunnya rontok, itu kemungkinan adalah entresnya itu terlalu muda, teman-teman. Entres ini terlalu muda, makanya jangan menggunakan entres yang
terlalu mudah. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Apabila ada teman-teman yang lebih ahli ataupun yang lainnya yang mau sharing, itu silahkan klik di komentar, kita sharing, kita bahas apa aja yang bisa mempengaruhi kegagalan dalam sambung pucuk yang kemungkinan saya lewatkan karena memang banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemungkinan apabila ada yang terlewat silahkan tambahi di komentar di video saya. Ya terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.